Firman Tuhan hari ke-223, 11 Agustus tahun 2025. Injil Yohanes pasal 20 ayat 28. Perikop, Yesus dan Thomas. Diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 28. Dengan perikop Yesus dan Thomas. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Itulah perikop hari ini. Sebagaimana biasanya kita melihat pedoman kita selama bulan Agustus dengan topik adalah hidup baru adalah yang merdeka dari perbuatan dosa dan takut akan Tuhan. Di dalam bulan Agustus, setiap kita menjalani ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita mengenang pada saat kita dijajah oleh Belanda dan juga Jepang. Tidak ada kebebasan dan selalu terkungkung dalam pelaksanaan tugas, selalu diperintah seenaknya oleh penjajah. Setelah kita merdeka, terbebas dari penjajahan, kita dapat hidup bebas dan bersuka cita, dan itu kita rayakan setiap tahun atas kebebasan kita dari belenggu-belenggu penjajah. Kalau kita lihat Mesir yang memperbudak bangsa Israel, dan Allah membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Dan itulah Paskah, perayaan Paskah bagi umat Israel yang dirayakan setiap tahun pada saat mereka dibebaskan dari Mesir. Begitu lepas dari perbudakan Mesir, mereka langsung merayakannya sebagai pelepasan dari perbudakan. Tuhan Allah memerintahkan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dan berhasil. Tentu keberhasilan itu pun didasari atas beberapa mukjizat, karena Raja Firaun tidak memperbolehkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Setelah keluar 10 tulah, artinya tanda-tanda ajaib yang diberikan Tuhan yang menakutkan bangsa Mesir, baru bangsa Israel dibolehkan keluar dari Mesir. Itulah yang terakhir adalah dengan kematian anak sulung. Di sini ada yang perlu kita garis bawahi. Pada saat adanya tulah yang ke-10, Tuhan Allah memerintahkan kepada bangsa Israel supaya tidak kena tulah atas bencana yang didatangkan kepada Mesir, yaitu kematian anak sulung. Silahkan domba-dombanya dipotong dan dipercikkan darahnya di atas rumah mereka, pintu mereka. Sehingga bila Tuhan Allah lewat melihat ada percikan darah dengan memotong anak domba, maka dia terbebas dari hukuman tulah yang disampaikan. Itulah sejarah pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir dengan mengorbankan anak domba sebagai tanda di rumah mereka dengan percikan darah.
Sekarang kita melihat di dalam Paskah sebagai hari Paskah yang memperingati kebangkitan Yesus Kristus memiliki arti yang mendalam bagi bangsa Israel dan juga bagi umat Kristen pada umumnya. Jadi kebangkitan Yesus Kristus itu berhasrat maguna bagi seluruh bangsa di dunia. Dan sebagai historis, Paskah mengingatkan pada peristiwa keluarnya bangsa Israel. Dalam Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 30. Bisa kita lihat. Nah, bagi bangsa Israel, Paskah adalah waktu untuk mengenang dan merayakan pembebasan dan perbudakan serta pengenalan Tuhan yang selalu ada dalam perjalanan mereka. Jadi dalam tradisi Yahudi, ya, perayaan ini melibatkan makan bersama, membaca kisah keluarnya, serta merayakan janji Tuhan untuk memberi berkat bagi umatnya. Itulah dalam konteks pengertian dari Yahudi. Sekarang dalam konteks pengertian bagi Kristen, Paskah mewakili kemenangan atas dosa dan kematian melalui kebangkitan Yesus yang menggenapi nubuat dan mempersembahkan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Jadi dalam Injil Markus pasal 16 ayat 6 dikatakan, memberitakan bahwa Yesus telah bangkit menjadi inti dari iman Kristen. Inti dari iman Kristen dengan kebangkitan Yesus. Kalau kita lihat dalam Keluaran pasal 12 ayat 13, darah domba membebaskan Israel dari tulah kematian anak sulung. Jadi adanya darah domba ditaruh di atas pintu, mereka selamat dari tulah yang diberikan oleh Tuhan. Nah, kemudian Yohanes pasal 1 ayat 29, ya, domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itulah Yesus sebagai domba Allah yang diberikan kepada dunia, sehingga barang siapa percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, Yesaya 53 ayat 7 dikatakan, dia aminnya tapi memberikan diri, ya, membiarkan diri tidak bahaya seperti anak domba dibawa ke pemotongan. Jadi dia adalah menjadi sebagai anak domba dan tidak buka mulut. Jadi dia itu adalah Yesus seperti anak domba dibawa ke pembantaian, tidak melawan dan tidak buka mulut. Dan itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya dan terjadi pada saat perjanjian baru. Nah, apa yang mau kita lihat dari sini? Dengan bebasnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir, dengan kemerdekaan kita dari penjajahan Belanda, sekarang diminta kita untuk merdeka
dari dosa, bebas dari perbuatan-perbuatan jahat, supaya kita bisa mendapat kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus. Itulah makna daripada bulan Agustus, yaitu dengan topik kita lihat tadi adalah keluarnya dan menjadi manusia baru, merdeka dari perbuatan jahat. Itulah yang menjadi topik dalam bulan Agustus, dan merdeka dari perbuatan-perbuatan dosa dan takut akan Tuhan. Merdeka dari perbuatan dosa, itulah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Allah Bapa dan nama Roh Kudus, sehingga kita terbebas dari belenggu dosa. Jadi artinya hidup baru adalah yang merdeka dari perbuatan dosa. Mesir, bangsa Israel juga hidup baru, keluar dari perbudakan Mesir. Bangsa Indonesia hidup baru, keluar dari penjajah. Jadi ada konotasi merdeka, artinya kebebasan. Kita pun untuk menjadi hidup baru harus bebas dari perbuatan-perbuatan dosa, sehingga kita dilahirkan kembali, seperti Yesus mengatakan kepada Nikodemus bahwa kamu harus dilahirkan kembali untuk menjadi hidup baru. Sudah dewasa, bagaimana mungkin dilahirkan? Dilahirkan secara rohani, bukan secara jasmani. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Apa latar belakang Injil Yohanes pasal 20 ayat 28, di mana ya Thomas sampai mengatakan Tuhanku dan Allahku. Siapa Thomas? Thomas adalah disebut juga dia si kembar. Kenapa dia disebut si kembar? Dari nama yaitu Didimus, itulah namanya, dan arti Didimus adalah si kembar. Maka dipanggillah Thomas itu si kembar. Nah, jadi julukan si kembar adalah seorang dari 12 murid Yesus. Jadi pada waktu itu Thomas tidak bersama dengan murid-muridnya yang lain. Pada saat mereka melihat kebangkitan Yesus dari kuburan, Thomas tidak melihat. Maka mereka sudah menceritakan, kami sudah melihat Yesus. Wah, saya kalau tidak melihat langsung, saya tidak percaya. Itu kata-kata Thomas. Sehingga seminggu kemudian, setelah itu mereka semua bersatu di dalam satu ruangan dan menutup pintu, tidak ada yang terbuka. Pada saat itulah tiba-tiba Yesus datang tanpa mengetok pintu. Dia langsung masuk ke tengah-tengah mereka. Dan Yesus setelah dia datang langsung mengatakan kepada Thomas. Jadi pada waktu itu, karena Yesus tahu bahwa Thomas harus melihat langsung luka di tangan dan adanya yang ditusukkan ke rusuknya tombak ya. Jadi dia ingin melihatnya. Maka
Yesus menyampaikan kepada Thomas, dikatakan, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, dan ulurkanlah tanganmu dan taruhlah di lambungku, dan jangan engkau tidak percaya, melainkan percayalah. Yesus menyampaikan kepada Thomas, taruhlah tanganmu, ulurkan tanganmu ke lambung. Jangan tidak percaya, tapi percayalah. Yesus meyakinkan Thomas dan membawa bukti-bukti yang nyata supaya Thomas yakin bahwa memang Yesus adalah bangkit dari kuburan. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada keraguan, Yesus siap memberikan bukti yang dibutuhkan agar Thomas bisa percaya. Akhirnya apa kata Thomas? Tuhanku dan Allahku. Artinya dia sudah benar-benar yakin bahwa Tuhan Yesus bangkit dari liang kubur. Maka dikatakan Tuhanku dan Allahku. Nah, jadi latar belakang daripada perikop ini, ayat ini mengisahkan pada pengalaman Thomas yang dikenal sebagai Thomas yang sekembar tadi, yang sangsi, yang tidak percaya atas kebangkitan Yesus. Nah, jadi ketika melihat Yesus secara langsung setelah kebangkitannya, ia mengaku Yesus sebagai Tuhannya dan Allahnya, menunjukkan pengakuan iman dan pengenalan yang mendalam akan keilahian Kristus. Jadi dengan demikian Thomas sadar dengan pembuktian dari Yesus, dia mengatakan Tuhanku dan Allahku. Artinya aku sudah yakin bahwa Kaulah Tuhan, Kaulah Allah yang memang bisa bangkit dari antara orang mati. Dengan pengakuan ini menggambarkan bagi kita, kalau ditulis dalam Yohanes pasal 20 ayat 29, pesan, berbahagialah mereka yang belum melihat namun percaya. Berbahagialah bagi orang yang belum melihat tapi harus percaya. Seperti kita saat ini, apakah kita pernah melihat Yesus secara kasat mata? Tidak. Tapi apakah kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat? Dalam pengakuan rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Pengakuan iman, kita sudah harus percaya. Karena saksi-saksi hidup dari rasul-rasul Yesus adalah jelas. Menyampaikan 12 rasul Yesus itu menyampaikan secara nyata kepada kita kesaksian mereka semasa bersama dengan Yesus. Itulah latar belakang daripada perikop ini, bahwa kita walaupun tidak melihat tapi harus tetap percaya, ditanamkan kepada diri kita dengan kesaksian daripada orang-orang sebagai saksi hidup bersama dengan Yesus. Sekarang apa tujuan perikop ini? Bahwa benar-benar Thomas menyatakan Tuhanku dan Allahku. Apa tujuan pernyataan ini sehingga keluar ini? Tujuan utama adalah untuk mempertegas keyakinan Thomas tentang Yesus adalah sebagai Allah setelah melihat langsung tangan Yesus yang
kena paku dan lumbungnya yang kena tusuk dengan bukti-bukti yang diberikan Yesus. Maka Thomas berkata, Yesus Tuhanku dan Allah. Jadi tujuannya memang untuk menguatkan iman kepercayaan kepada Yesus. Dengan adanya pembuktian dari Yesus sendiri yang menyuruh Thomas untuk menjamah sendiri tubuhnya yang luka pada saat hidup dan di kayu salib. Dengan pembuktian ini, maka tujuannya untuk meyakinkan kita bahwa memang Yesus adalah Tuhan dan sebagai Allah. Nah, kemudian Yakobus 20 ayat 9 dikata, berbahagialah mereka yang belum melihat namun percaya. Nah, dan kita juga walaupun tidak melihat Yesus secara langsung, namun percayalah pada orang sebagai saksi hidup seperti rasul-rasul yang ada, seperti Petrus, Yohanes, dan mereka menyampaikan, Markus, Lukas menyampaikan firman Tuhan dan dianggap sebagai rasul daripada Yesus. Nah, bagi kita orang Batak, yang datang ke tanah Batak adalah I.L. Nomensen. Kita pun dengan dari situ kita percaya, padahal dia adalah seorang Jerman, tapi dia berdasarkan pengalamannya sebagai saksi juga bagi kita bahwa dia telah mempelajari Alkitab sehingga menorehkan bagi orang Batak. Dia sebagai rasul orang Batak yang membuat kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Allah. Sekarang kita masuk dalam bagian yang ketiga. Apa pesan moral daripada perikop ini? Pesan moral dari perikop tersebut adalah bahwa iman seringkali diuji. Jadi iman seringkali diuji dan melalui proses. Jadi iman juga bisa diuji dan melalui proses, kita diperkuat dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi sebagai diuji dan proses untuk memperkuat iman percaya kita kepada Yesus. Jadi itulah pesan moralnya. Jadi merupakan proses diuji untuk memperkuat iman kita kepada Yesus. Jadi dikatakan ini menunjukkan bahwa Yesus Tuhan, bahwa iman yang tulus dan tidak tergantung pada bukti fisik. Nah, ini pesan moralnya. Melainkan pada kepercayaan yang mendalam kepada Allah, meskipun tidak selalu melihat. Jadi dengan pesan moralnya adalah kita jangan hanya tergantung pada fisik, jasmani, tetapi percaya kepada Allah meskipun kita tidak melihat. Thomas tadinya ada keraguan. Setelah Yesus menunjukkan bukti yang konkret atas kebangkitan, Thomas dengan keteguhan hati
langsung menyatakan Tuhanku dan Allahku. Jadi pengakuan ini mengajarkan kita bahwa keraguan sekalipun dapat berujung pada keyakinan yang kuat. Jadi keraguan kita sekalipun dapat berujung pada keyakinan yang kuat. Itulah gambaran iman yang berkembang dan teguh. Jadi dengan demikian tidak ada lagi keraguan bagi kita. Itulah pesan moral daripada perikop. Percayalah kepada orang yang tidak hadir, karena kita yakin dengan ketidakhadiran seseorang dia punya alasan tertentu. Ini juga percayalah kepada Yesus sebagai juru selamat walaupun kita tidak melihatnya, tapi roh dan jiwa kita dapat memahami kebesaran dan kemuliaan Allah berdasarkan ayat-ayat di dalam Alkitab seperti Yohanes pasal 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah pada dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, kemudian kita masuk dalam poin yang keempat. Apa implementasi daripada Yohanes pasal 20 ayat 28 ini? Nah, kita lihat di sini pengakuan Thomas menggarisbawahi bahwa iman kepada Kristus tidak selalu datang dengan mudah dan kadang-kadang memerlukan pengalaman pribadi untuk mengatasi keraguan seperti Thomas. Jadi juga ada pengalaman pribadi untuk mengatakan bahwa memang apakah Allah itu ada. Itu seperti Thomas juga tidak percaya kalau tidak melihat tangannya yang luka. Pengalaman pribadi. Begitu dilihat langsung laku Tuhan. Saya juga punya pengalaman pribadi masalah ini. Ya. Tahun 1900-an saya melihat dukun bisa bertindak, bisa menjalankan tugasnya dengan baik di dunia ini. Nah, sehingga pernah saya bilang tidak ada Tuhan. Karena dukun bisa mematikan orang, bisa berbuat semaunya. Ya, ternyata memang iblis berkuasa atas dunia. Tapi namun roh kita itu kuasa daripada Allah. Nah, setelah saya menyatakan seperti itu, saya dalam alam bawah sadar langsung dibawa ke sebuah gunung yang tinggi. Dan saya tidak boleh melihat ke atas, terbang dengan tengkurap. Ya. Setelah sampai di puncak gunung, diperlihatkanlah kota yang sangat indah dengan warna biru. Dan saya kena cahaya dari atas. Langsung Allah mengatakan, akulah Tuhan Allahmu. Jadi berarti kalau itu berarti tidak ada di dunia ini. Jadi kalau tadi saya katakan tidak ada Allah karena iblis bisa bekerja dan manusia bisa enaknya, langsung dijawab, akulah Tuhan Allahmu. Dengan demikian maka saya tidak bisa lagi berkutik apa-apa. Ya sudah, berarti benar-benar memang Dia adalah Tuhan kita dan Allah kita yang berkuasa mengendalikan dunia ini. Seperti khotbah kemarin bahwa Tuhan Allah mengendalikan dari surga kepada semua manusia yang ada di dunia ini. Apa yang kita lakukan
tidak pernah luput dari penglihatan Tuhan. Tapi begitu kita dilihat tidak berbuat baik, apakah ditegur? Tidak, dibiarkan. Karena kita masih ada God spot kita. Karena sudah diberikan kita napas kehidupan, kita sudah berada. Bagaimana kita menggunakan God spot kita bisa lebih besar daripada selera dan nafsu yang kita miliki, kesombongan dan kepura-puraan yang kita miliki, aspirasi dan ambisi yang kita miliki bisa terkalahkan oleh God spot kita yang berbanding lurus dengan Tuhan. Disitulah pengendalian diri, self control yang ada pada diri kita dari God spot kita. Sekarang apa implementasi daripada perikop ini? Nah, dikatakan para teolog, ahli-ahli Alkitab sering menekankan bahwa pengakuan Thomas adalah contoh dari transformasi iman, di mana keraguan dapat langsung pada kepercayaan yang mendalam setelah mengalami kehadiran Tuhan secara langsung. Jadi ini bisa menjadi transformasi iman yang spontan, langsung menyatakan Tuhanku dan Allahku setelah Tuhan Allah menyatakan diri kepadanya. Inilah dikatakan oleh para teolog transformasi iman yang kuat di dalam kita. Kemudian kita diajak untuk tidak ragu lagi dalam iman percaya kepada Yesus sebagai Allah. Tidak ragu lagi. Dan ini dikuatkan oleh Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu kata Yesus. Kemudian Thomas juga tunjukkan jalan itu kepada kami, katanya, supaya kami juga tahu. Maka karena Yesus mengatakan harus melalui jalan itu. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kau cari kemana lagi jalan? Akulah jalan, kata Yesus. Barang siapa yang tidak percaya kepadaku, maka tidak bisa sampai kepada Bapa. Datang Filipus kan. Wah, tunjukkan Bapa itu kepada kami, supaya kami puas. Kata dia menginginkan kepuasan, bukan keyakinan. Filipus, ya. Apa kata Yesus? Filipus, kau sudah lama bersama dengan saya, tapi tidak mengerti siapa saya. Maka Yesus berterus terang, sebelum dia naik ke surga, dia menyatakan kepada murid-muridnya, melihat aku sama dengan melihat Bapa. Kamu cari di mana lagi Bapa itu? Aku bersama dengan Bapa, Bapa bersama dengan aku. Jelas, clear. Barang siapa yang masih bertanya-tanya siapa Bapa, siapa Yesus, jawaban Yesus inilah mengklirkan suasana semua. Kepada apologet yang ada di YouTube itu, kalau masih ragu-ragu kepada Yesus, Yesus menyatakan, melihat aku sama dengan melihat Bapa. Bapa bersama aku dan aku bersama Bapa. Clear. Demikianlah firman Tuhan. Maka jangan pernah ragu kita kepada Yesus sebagai juru selamat dan yang memberikan kepada kita yang terbaik pada saat life after life di Yerusalem
yang baru. Hidup setelah kehidupan saat ini di Yerusalem yang baru. Amin. Tuhan memberkati kita.